Halo Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Nova Resvita, dosen Teknik Biomedis Institut Teknologi Sumatera. Video ini merupakan bukti pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan. Mata kuliah yang akan saya jelaskan yaitu elektronika yang merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa Teknik Biomedis di semester 4. Kuliah elektronika ini mencakup materi pengenalan semikonduktor yaitu dioda, bipolar junction transistor, MOSFET, dan juga operational amplifier, di mana konsep dan analisa rangkaiannya dijelaskan secara interaktif di kelas bersama mahasiswa. Kuliah ini dilaksanakan secara online. Kemudian, capaian mata kuliah, capaian pembelajaran, metode, dan materi perkuliahan beserta penilaian itu disampaikan secara langsung kepada mahasiswa di kelas. Oke, semuanya tadi sebelum istirahat kita sudah membahas ya konsep dari metal oxide semiconductor field effect transistor atau MOSFET ya. Kita juga udah membahas identitas mata kuliah kita, kemudian bagaimana penilaiannya. Ingat ya, UTS dan UAS itu bobotnya sama, 30-30%. Kemudian ada kuis, ada tugas, dan keaktifan. Jadi, siapa yang aktif itu ada nilai plusnya. Ya. Oke, kemudian tadi kita udah membahas juga capaian mata kuliah kita untuk materi kali ini, ya, materi MOSFET kita. Kemudian kita juga udah membahas capaian pembelajaran kita, yaitu semuanya nanti dapat menganalisa model MOSFET sinyal kecil, kemudian menggunakan teknik analisa rangkaian yang telah dipelajari di mata kuliah sebelumnya untuk penyelesaian rangkaian MOSFET, kemudian juga dapat menentukan input-output serta karakteristik penguat dari transistor MOSFET penguat tunggal, ya. Nah, materi dan metode pembelajaran kita, ini materi kita, tadi kita udah bahas materi intinya, sekarang kita akan bahas latihan soal, ya. Dan kemudian nanti di akhir ada latihan. Oke, ini Ibu skip aja slide-nya karena tadi udah kita bahas. Sekarang kita ke contoh soal. Suatu transistor NMOS itu berarti dia transistornya MOSFET tipe N, ya. Dengan parameter VT, itu tegangan threshold sebesar 0,4 volt, kemudian parameter transkonduktansi prosesnya 0,4 miliampere per volt kuadrat, kemudian rasio dari lebar dan panjangnya itu 10, lambdanya 0, ya. VDD-nya 1,8 volt, RD-nya 17,5 kilo ohm, dan VGS 0,6 volt. Pertanyaannya, nih, untuk VGS sama dengan 0, di mana VDS-nya juga sama dengan 0, berapa tegangan overdrive, berapa arus pada drain, berapa tegangan pada drain source, dan berapa penguatan tegangannya. Ya. Nah, kita bisa lihat di rangkaian ini, soalnya ya, jadi ini bentuk rangkaiannya, kita bisa lihat, kita bisa lihat ya, ini arus ID, kemudian ini RD di sini, VD, kemudian kita bisa hitung VDS, kita juga mengetahui nilai VGS ya, sehingga kita dapat nanti menentukan semua parameter yang ditanyakan di sini. Oke, ada yang masih ingat rumus menentukan arus pada drain? Silakan. ID sama dengan? Izin menjawab, Bu. Oke, Nafi silakan. Oke, jadi untuk rumus ID itu atau arus drain itu, ID sama dengan K buka kurung VGS dikurang VTH kuadrat. K, kemudian VGS dikurang VGS dikurang VTH kuadrat. VTH kuadrat. VTH itu tegangan threshold ya.
Karena Bu. kita di sini makainya VT, jadi kita konsisten aja ya dengan VT. Padahal sama aja sebenarnya ya. Oke, ID jadi sama dengan ID sama dengan setengah KN setengah KN aksen, kemudian W per L, kali VGS dikurang VGS VT. kurang VT dikuadratkan. Oke, terima kasih Nafis atas jawabannya. Nah, ini jangan sampai dilupakan ya. Nah, kemudian kita punya parameternya nggak? Semua-semuanya kita punya nggak? Coba, setengah, kemudian KN aksen kita berapa? 0,4. 0,4, kemudian ini miliampere per volt kuadrat, kemudian berapa VGS kita? 0,6 0,6 Bu. 0,6 volt. 0,6 volt dikurang VT kita berapa? 0,4 volt. Sama dengan setengah kali 0,4 kali 10 pangkat min 3 ya. Min 3, Bu. Ya, min 3 ampere per volt kuadrat kali berapa? 0,6 kurang 0,4? 0,2. 0,2 Bu. Ya, sehingga Maaf Bu, 0,2-nya kuadrat. oke, terima kasih. Ya, terima kasih sudah mengingatkan. Ya, berarti berapa nih? Jadi ini setengah kali 0,4 kali 10 pangkat min 3 ampere per volt kuadrat kali 0,04 volt kuadrat. Iya enggak? Benar ya? Oke, sehingga hasilnya sama dengan 8 kali 10 pangkat min 3. 0,08 kali 10 pangkat min 3 ampere. Boleh juga ditulis 0,08 miliampere. Dapatlah nilai ID kita. VDS sama dengan, ini ya, coba kita lihat rangkaian di sini. Ini VDS, ini VDD, kemudian ini ada resistor yang dialiri arus ID. Berarti VDS sama dengan VDD dikurang VRD. Nah, VRD itu sama dengan ID kali RD. Ya, sebentar. ID kali RD. Ups. Nah, sama dengan berapa VDD kita? 1,8 volt. Ya enggak? Iya Bu. Oke, sekarang ID kita 0,08 miliampere dikali 17,5 kilo ohm. Ya, ini miliampere sama kilo ohmnya bisa kita coret. Sehingga berapa hasilnya? 0,4. 0,4 volt. Oke, dapatlah VDS kita 0,4 volt. Nah, sekarang ingat ya, yang telah kita pelajari sebelumnya, kita harus asumsi MOSFET ini dia bekerja di daerah apa? Aktif, saturasi, atau daerah trioda? Ada yang ingat? Ada 3, Bu. Jadi yang pertama itu ada saturasi, lalu Saturasi. ada trioda, dan yang terakhir itu cut off, Bu. Oke, ada saturasi, ada trioda, ada cut off. Nah, untuk MOSFET ini berarti asumsi pertama kita apa? Dia bekerja di daerah saturasi. Ya, itu harus diingat-ingat. Jadi ketika kita menganalisa rangkaian MOSFET, itu kita harus mengasumsi pertama kali itu adalah dia bekerja di daerah saturasi. Oke, nah dan nggak cuma kita asumsi aja, tapi harus kita buktikan juga. Nah, sekarang coba kita cek berapa nilai VDS kita 0,4 volt, oke? Berapa nilai VOV kita? Sama dengan VGS min VT. Ini ya. Ini kan sebenarnya kalau kita tulis rumusnya kan setengah KN aksen W per L kali VOV kuadrat, ya kan? Oke, sekarang coba kita cek. Berapa nilai VOV kita? VGS kita 0,6 volt. VT kita 0,4 volt. Ya. Sama dengan berarti VOV kita 0,2 volt. Ya enggak? Iya, Bu. Nah, sekarang kita cek.
VDS dengan VOV, mana yang lebih besar? VDS, Bu. Besar VDS. Berarti terbukti jika MOSFET kita bekerja pada daerah saturasi. Nah, sekarang kita hitung penguatan tegangannya. Nah, penguatan tegangan sama dengan min Kn kali VOV kali RD. Sama dengan min 0,4 kali 10 pangkat min 3 kali 10. Ingat ya, dia Kn ya, bukan Kn aksen, dia Kn. Ya. Kemudian dikali VOV kita 0,2, kemudian RD kita 17,5 kali 10 pangkat 3. Ini bisa kita coret langsung. Sehingga hasilnya berapa penguatan kita? Min 14. 4 ya. Jadi penguatan tegangan kita adalah min 14,4. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Lanjut, Bu. Lanjut? Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, jadi ada rangkaian MOSFET yang terhubung ke rangkaian input. Ini rangkaian inputnya ini ya. Ini rangkaian input, kemudian ini rangkaian outputnya. Oke, dan terhubung ke dua kapasitor yang nilainya sangat besar. Kemudian ini diketahui ya parameter transkonduktansinya segini. 0,25 miliampere per volt kuadrat, kemudian tegangan threshold-nya 1,5, kemudian tegangan early-nya 50 volt. Nah, pertanyaannya hitung penguatan tegangan ya. Kemudian hitung resistansi input. Ingat yang sudah kita pelajari sebelum istirahat tadi, apa saja langkah analisis yang harus kita lakukan ya. Yang pertama itu kita harus menentukan titik kerja DC dari rangkaian penguat ini. Berarti kita harus menganalisanya dalam kondisi DC. Oke. Nah, langkah kedua itu kita menghitung parameter modal ekivalen dari rangkaian sinyal kecilnya. Nah, langkah ketiga itu kita susun rangkaian ekivalen sinyal kecil. Dan yang terakhir itu kita melakukan analisis rangkaian agar nanti kita dapatkan nilai dari penguatan tegangannya. Untuk menentukan titik kerja DC, ya, itu langkah pertama kita ya, itu kita mengeliminasi tegangan input dan kita open circuit dari kapasitor coupling yang tadi, yang dua ini ya. Kenapa? Secara ini ya, secara properties atau secara sifatnya ya, ketika kapasitor itu memiliki kapasitansi yang sangat besar, pada saat kondisi tegangan DC itu dia akan open circuit. Bagi yang lupa mungkin nanti coba dicek lagi ya catatan dari perkuliahan rangkaian elektrik kita. Sekarang kita kembali ke soal ini. Kita ke tahap 1 itu menentukan titik kerja DC. Jadi rangkaian kita sekarang tinggal ini. Ini rangkaian DC kita. Ada RG, ada RD, dan kita menentukan berapa nilai dari parameter yang ingin kita gunakan agar nanti kita dapatkan penguatan tegangan kita. Karena kita udah eliminasi tegangan input, kemudian kita udah open circuit coupling kapasitor, ya. Sehingga kita punya hubungan antara tegangan drain dan gate itu seperti ini. VGS itu sama dengan VDS, ya. VGS ini sama dengan VDS. Kemudian tegangan pada gate sama dengan tegangan pada drain. Seperti yang telah disebutkan, itu NMOS kita bekerja pada daerah saturasi. Nah, sekarang coba kita cek berapa tegangan pada drain. Itu sama dengan VDD dikurangi RD ID. Sehingga kita masukkan angkanya, VDD kita 15 volt, kemudian dikurangi ID RD. D kita nggak tahu berapa nilai arus pada drain kita, jadi kita tulis saja dulu, itu RD kita 10 kilo ohm, berarti ada satuan kilo ohm di sini. Oke, kemudian kita tahu ya VDS sama dengan VGS ini, ya. Sehingga kita juga tahu berapa nilai VDS itu sama dengan VDD kurang ID RD. Sama dengan ini.
ya. Ini kayaknya Ibu tulis lebih lengkap ya, 15 dikurangi 10 KID. Ya, biar nanti nggak salah hitung kita ya, karena ada satuan kilo ohm di sini. Oke, kemudian baru kita masukkan ke rumus arus drain kita. Setengah Kn aksen kali W per L kali VOV kuadrat atau VGS dikurangi VT dikuadratkan. Sampai di sini semuanya paham? Paham, Bu. Oke. Ini cuma Paham, satu Bu. kata aja. Yang lain Paham, gimana? Bu. Paham? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Paham, Bu. Dah, kita lanjutkan. Dah, kita masukkan angka-angkanya ke rumus ID kita ya. Kn aksen W per L kita itu 0,25, kemudian VGS dikurangi 1,5, kemudian dikuadratkan. Oke, kita masukkan angkanya setengah kali 0,25 miliampere ya. Oke, ini ada kesalahan ya penulisannya di sini karena satuan utamanya dihapuskan, tapi di sini ditulis kembali ya. 0,25 miliampere, kemudian kali ini 13,5 kurang ID 10K. Ini kita masukkan VGS-nya sama dengan 15 dikurang ID 10K, kemudian dikurang 1,5. Paham ya? 13,5 ini dapatnya dari mana? Paham, Bu. Paham ya? Nah, ini kita hitung, kita kalkulasikan sehingga dapatlah ID-nya ada dua nih. 1,7 miliampere dan 1,059 miliampere. Ada yang tahu nggak ini persamaan apa ini? Persamaan kuadrat, ya nggak sih? ID kuadrat, ID, ya nggak? Benar, Bu. Nah, ada yang masih ingat apa rumus menentukan akar dari persamaan kuadrat? X1, 2 sama dengan Min B Plus plus minus 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 akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. 2A. Ini rumus yang jangan pernah dilupakan. Nah, jadi tahu ya, ide 2 ini dapatnya dari menggunakan rumus ini. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan VGS-nya, kita masukkan yang ID-nya 1,7, kemudian kita masukkan juga yang ID-nya 1,059. Sehingga dapatlah kita hasilnya ini, VGS kita untuk ID-nya 1,7 itu VGS-nya min 2,21, untuk ID-nya 1,059 miliampere itu VGS-nya 4,41 volt. Oke, sekarang kita hitung VDS. Ingat ya, VDS sama dengan VGS sama dengan 4,4 volt. Nah, coba perhatikan dua angka ini. Kira-kira VGS yang kita gunakan yang mana? Ada yang tahu? yang di bawah, Bu. Ya, benar. Yang ID-nya 1,059. Kenapa? Karena transistor MOSFET kita bekerja pada area saturasi. Oke, itu kenapa yang kita pakai VGS-nya 4,4 volt, sehingga VDS-nya juga nilainya sama. Nah, kemudian kita hitung VOV-nya, ya, 4,4 volt dikurangi tegangan threshold 1,5 volt, hingga didapat hasilnya 2,9 volt. Nah, berarti kita udah mendapatkan nilai dari variabel kerja DC. Sekarang kita lanjut gimana menghitung parameter modal ekivalen rangkaian sinyal kecil. Berarti kita harus hitung berapa transkonduktansi, GM, kemudian kita hitung berapa resistansi batas atau finite resistance, R0. Oke. Nah, GM rumusnya sama dengan Kn aksen W per L VGS kurang VT, sehingga kita dapatkan nilainya ini, 0,725 miliampere per volt. Karena kita udah punya masing-masing nilainya ya. Kn aksen W per L kita udah punya nilainya 0,25, kemudian VGS dan VT-nya kita juga udah punya. Ya, sehingga hasilnya ini. Nah, setelah itu kita hitung berapa resistansi batasnya. Itu sama dengan tegangan early VA per arus drain. Dapatlah nilainya 47 kilo ohm. Oke, kita lanjut.
Kita lanjut? Atau ada yang mau bertanya? Terkait nomor 2? Silakan Husnul. Ibu, maaf sebelumnya saya off cam karena di sini sinyal kurang baik, Bu, karena lagi Iya, tidak hujan. apa-apa. Heeh. Saya mau nanya, Bu, mengenai di soal tadi kan, yang soal pertama tadi VGS itu kan 0, sedangkan di soal kedua itu V, kalau nggak salah sama ya, Bu, Yang mana? tadi. Sebentar. Yang meetingnya tinggal 10 menit lagi. Nah, yang ini, Bu, VGS sama dengan VDS. Nah, itu tuh nanti soal itu bakal diketahui atau gimana, Bu? Apa ada yang tidak diketahui nantinya, Bu? Oke. Nah, kenapa ini kita bikin VGS sama dengan VDS? Ingat ya, karena transistor kita bekerja pada daerah saturasi. Ya, nanti silakan dicek lagi materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke? Oh, baik, Bu. Jadi nanti yang ada yang soal nomor 1 kan tadi VGS sama dengan 0. Yang soal ini kan VGS sama dengan VDS. Berarti nanti itu kita nentuin saturasinya dulu gitu, Bu. Tidak ada VGS yang sama dengan 0. Yang soal pertama Oh, ini tadi, yang pertama tadi. Oh, ini. Ini hati-hati ya. Ini hurufnya huruf kecil, itu berarti tegangan AC-nya. Ya. oh, jadi Makanya gitu Ibu ya, Bu. bilang, ya, hati-hati dan silakan nanti dicek lagi di materi yang udah kita bahas. Oke? Oh, baik, Bu. Terima Oke? kasih, Bu. Yuk. Nah, kita lanjutkan. Sebentar, kita cuma punya tinggal 8 menit ya, jadi Ibu harus mempercepat. Oke? Ya. Kita lanjutkan. Kemudian menyusun rangkaian ekuivalen sinyal kecil. Ini sudah dibahas ya di materi kita sebelumnya tadi. Jadi, kita harus menyusunnya. Ini tegangan input di sini, kemudian ini ada RG, kemudian ini GM VGS-nya, kemudian resistansi batas kita RD dan RL, kemudian ada VU. Nah, kita perhatikan ya. 3 resistor ini itu bisa kita paralelkan. Kita hitung nilai paralelnya ya. Dengan cara gimana? Ada yang tahu? 1 per RL sama dengan 1 per 1 per RL ditambah 1 per RD ditambah 1 per R0. R0 ya. Sehingga dapatlah hasilnya 4,52 kilo ohm. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke analisis terakhir, yaitu melakukan analisis rangkaian tegangan output dengan pengaruh RG-nya diabaikan. Kenapa? Karena RG-nya sangat besar. Sehingga tegangan output kita itu setara dengan min GM VGS dikali dengan resistansi paralel dari 3 resistor ini. Oke. Nah, kemudian kita hitung dulu II-nya berapa, arus inputnya berapa. Perhatikan ya, kita lihat rangkaian ekuivalennya. Arus input sama dengan, kan arus itu tegangan per resistansi. Ya. Nah, di sini arus input itu hubungannya itu adalah VI dan VO. Berarti VI kurang VO per RG. Oke, kemudian kita masukkan nilainya, kita biarkan saja dulu nilainya seperti ini, 4,3 VI per RG. Nah, kemudian baru kita hitung berapa Rin-nya. Rin itu, resistansi input, itu setara dengan VI per II. Ya. Kita tulis VI, kemudian II kita itu 4,33 VI per RG, sehingga Rin kita itu sama dengan ini.
Rg per 4,33 sama dengan 10 mega ohm per 4,33 dapatlah 2,33 mega ohm. Oke. Nah, kemudian baru selanjutnya kita hitung kita hitung penguat tegangan. Oke. Nah, penguat tegangannya itu rumusnya ini, penguatan tegangan AV sama dengan V output per V input sama dengan rumusnya ini. Oke. Nah, kita masukkan semua angka-angkanya, ya, sehingga didapatlah penguatan tegangan untuk rangkaian MOSFET penguat kita itu min 3,3 volt per volt. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Cukup, Bu. Cukup? Bu. Oke. Ini latihan yang Ibu berikan. Ini ada rangkaian MOSFET penguat, kemudian dia memiliki tegangan threshold-nya sebesar 0,7 volt, tegangan early-nya 50 volt, bekerja pada kondisi saturasi. Jadi ingat, ketika misal kita dikasih soal, kemudian kita nggak tahu nih MOSFET-nya bekerja di area apa, berarti kita harus menentukan pertama kali dia bekerja saat kondisi saturasi. Oke, area saturasi. Nah, kadang di soal itu dikasih tahu kayak gini. Oke. Atau kadang dia kasih kondisinya itu dalam bekerja pada area trioda. Itu juga bisa. Ya, jadi nanti hati-hati dalam menganalisa soal. Oke. Nah, di sini juga dikasih tahu berapa arus drain-nya, berarti ID-nya sudah kita ketahui, 1 mA. Kemudian VOV-nya sama dengan 0,6 volt. Ya. Pertanyaannya, lakukan analisa DC, kemudian gambarkan rangkaiannya, hitung parameter transkonduktansi, kemudian gambarkan rangkaian ekivalen, hitung resistansi input, dan hitung tegangan maksimum PSIG. Nah, kira-kira soal yang yang dijadikan latihan ini mirip nggak dengan soal yang barusan kita bahas? Mirip, Bu. Mirip. Tapi hati-hati ya. Ada resistor tambahan di sini. Perhatikan ya. Jadi hati-hati dalam menganalisa rangkaiannya. Dan gunakan teknik analisa rangkaian elektrik yang telah kita pelajari. Oke? Baik, Bu. Oke, Bu. Ibu. Oke. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Masih ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup perkuliahan kita? Tidak ada? Dari Bu. Oke. Yang lain cukup? Cukup, Bu. Oke, Cukup, terima Bu. kasih semuanya atas perhatiannya. Makasih, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu.